Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darmayanti Tanggang dengan NIM 4192411005 dari PSPMC 2019. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana tutorial ANCOVA. Apa itu ANCOVA? Analysis of covariance adalah teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. ANCOVA digunakan jika peubah bebasnya mencakup variabel kuantitatif dan kualitatif. Dalam ANCOVA digunakan konsep ANOVA dan analisis regresi. Jadi tujuan ANCOVA ini adalah untuk mengetahui atau melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah dengan mengontrol peubah lain yang kuantitatif. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ANCOVA dapat dikatakan sebagai gabungan antara teknik ANOVA dan regresi, sehingga dapat kita perjelas dengan ANOVA digunakan untuk menguji perbandingan variabel tergantung ditinjau dari variabel bebas, dan regresinya digunakan untuk memprediksi variabel tergantung melalui variabel bebas. Nah, untuk contoh kasusnya, jadi di suatu percobaan di bidang industri ingin mempelajari pengaruh mesin terhadap respon kekuatan serat yang dihasilkan dan dipergunakan dalam industri tekstil. Nah, terdapat 3 perlakuan mesin yang dirancang, masing-masing diulang sebanyak 5 kali. Nah, setelah diteliti, ternyata diketahui bahwa kekuatan serat yang dihasilkan juga tergantung pada diameter serat tersebut. Untuk itu, dalam percobaan ini digunakan peubah penyerta, yaitu diameter serat yang dihasilkan. Respon kekuatan serat yang dihasilkan diukur dalam satuan tertentu, diameter serat diukur dalam 10⁻³ cm. Nah, datanya adalah seperti berikut. Nah, bagaimana kita akan mencarinya, analisis covariance-nya di SPSS. Yang pertama, tentu saja langsung kita buka SPSS kita. Kita buka SPSS-nya. Tunggu sebentar. Nah, kita langsung ke variable view. Kemudian pada bagian name ini kita buat 3 variabel, yaitu yang pertama kekuatan serat. Kita ketik kekuatan underscore serat karena di bagian name itu tidak bisa ada spasi. Kemudian yang kedua kita buat diameter serat. Dan yang ketiga mesin. Nah, di bagian desimal di seluruh variabel ubah menjadi 0. Nah, pada bagian label setiap variabel ketikkan lagi sesuai dengan name-nya, tetapi kali ini kita beri spasi. Kekuatan serat mesin. Nah, kemudian pada variabel mesin, pada bagian values kita buat labelnya itu jadi 3 karena kan mesinnya tadi ada sebanyak 3. Misalnya value yang pertama kita buat mesin 1, kemudian add, kemudian ketik 2 di value, kemudian labelnya mesin 3, kemudian add lagi, kemudian yang ke value 3, labelnya mesin 3. Nah, kemudian klik add, kemudian OK. Nah, pada measure, pilih scale. Nah, di bagian mesin itu pilih measure-nya ordinal. Nah, untuk bagian yang lain silahkan biarkan default atau tidak perlu diubah apa-apa. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, di sini kita memasukkan data dari percobaan yang 5 percobaan tadi. Nah, namun ada sedikit perbedaan nih.
dalam memasukkan datanya ke dalam variabel ke dalam data view. Nah, di data kita kan tadi seperti ini. Data kita kan seperti ini. Nah, pada pada SPSS di data view kita harus membuatnya menyusun ke bawah, tidak menyusun ke samping. Nah, seperti ini. Tadi kan X itu merupakan diameter serat. X merupakan diameter serat dan Y itu merupakan kekuatan serat. Jadi, di sini kita pilih yang kekuatan serat itu Y, maka kita ketikkan ke bawah 36, 41, 39, 42, 49. Nah, ini kekuatan serat untuk mesin yang pertama, maka di bagian sini kita ketikkan diameter seratnya. Data untuk diameter serat ini 20, ini 25, kemudian 24, kemudian 25, kemudian 32. Nah, untuk bagian mesin kita pilih sesuai dengan mesin keberapa. Ini kan adalah data diameter serat dan kekuatan serat untuk mesin yang pertama. Maka kita buat di sini mesinnya, yaitu mesin pertama. Maka kita ketikkan saja 1 karena sudah kita ubah tadi label dan value-nya 1 itu menunjukkan untuk mesin yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk mesin yang kedua, kekuatan serat dan diameter seratnya. Ini bisa langsung di copy jika teman-teman mengetiknya terlebih dahulu di Word atau di Excel. Ini bisa langsung di copy, tapi bisa juga di copy paste atau bisa juga langsung diketik manual seperti ini. Nah, ini untuk mesin yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, sudah selesai datanya seperti ini. Jadi menyusunnya tidak berjejer ke samping, tetapi kita buat bersusun ke bawah seperti ini. Kemudian untuk menganalisis ANCOVA-nya, untuk melakukan uji analisis ANCOVA-nya, kita pilih Analyze. Nah, kemudian pilih yang General Linear Models, kemudian Unvariate. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita masukkan bagian yang mana dependent variable, yang mana fixed factor, dan yang mana covariate-nya. Nah, yang untuk fixed factor-nya itu yang dia datanya bersifat kualitatif. Nah, jadi kita pilih yang mesin itu ke fixed factors. Nah, untuk bagian yang covariate ini merupakan data yang kuantitatif, di mana ini merupakan variabel bebas yang tidak terkontrol. Nah, yang tadi kan diameter serat itu kan itu berpengaruh terhadap variabel lain, tetapi tidak bisa kita kontrol. Nah, jadi itu diameter serat ini merupakan covariate-nya. Kita masukkan saja, kita klik diameter seratnya, kemudian kita klik di tanda panah yang di samping covariate-nya untuk memasukkan variabel ini ke dalam kotak covariate. Kemudian yang untuk dependent variable itu adalah kekuatan serat. Karena ini datanya kuantitatif, ini bisa dipengaruhi berpengaruh terhadap yang lain dan bisa dikontrol. Jadi dia adalah dependent variable atau variabel bebas. Kemudian masukkan ke dalam kotak dependent variable. Nah, setelah selesai itu klik OK.
Nah, ini adalah hasil output dari uji analisis ANCOVA-nya. Nah, kita perhatikan di kotak between subject factors ini untuk menunjukkan seberapa banyak data setiap mesin. Nah, kita ketahui mesinnya itu ada 3, yaitu mesin 1, mesin 2, dan mesin 3, dan masing-masing datanya itu sebanyak 5. Nah, kemudian di bagian test of between subject effects itu ini di sini terdapat hasil untuk analisis covariance-nya. Jadi sebelum kita ke sini, kita ketahui dulu hipotesis dari penelitian kita ini adalah yang pertama, H0-nya tidak ada hubungan linear antara covariat dan peubah respon. Nah, kemudian yang kedua ada hubungan linear antara covariat dan peubah respon. Nah, yang covariatnya yang tadi kan itu adalah diameter serat. Nah, peubah responnya itu adalah kekuatan serat. Jadi, untuk yang H0-nya itu tidak ada hubungan linear antara diameter serat dengan kekuatan serat, dan H1-nya itu ada hubungan linear antara diameter serat dengan kekuatan serat. Nah, kita masuk ke outputnya. Yang pertama itu corrected model. Jadi, corrected model ini merupakan nilai pengaruh semua variabel independen secara stimulan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Jadi, signifikannya lebih kecil daripada 0,05, berarti pengaruhnya signifikan. Nah, di sini kita lihat bahwa signifikannya itu 0,000, sehingga kita ketahui bahwa pengaruhnya signifikan. Kemudian yang baris kedua itu ada intercept. Intercept ini merupakan nilai variabel dependen Nah, kita ketahui bahwa intercept ini, yang kedua itu ada intercept. Jadi, nilai variabel dependen dapat berubah sebesar nilai intercept meski tanpa dipengaruhi keberadaan covariat dan peubah bebas. Nah, kemudian kita ke bagian yang ketiga, yaitu diameter serat. Diameter serat ini kan kita ketahui bahwa dia itu adalah covariatnya, karena tadi dia datanya itu kuantitatif dan tidak bisa dikontrol. Nah, kita lihat di sini itu nilai signifikansinya itu 0,000. Artinya dia itu di bawah 0,05. Maka H0-nya itu kita tolak. Berarti diameter serat ini memiliki hubungan yang linear dengan variabel dengan kekuatan serat. Itu sejalan dengan F dari nilai F-nya. F-nya di situ kan 69,969. Itu kan F hitung. Jika kita cari dengan menggunakan F tabel, maka dia akan kita peroleh F tabelnya itu 3,98. Artinya F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya, maka H0-nya itu kita tolak sehingga H1-nya itu kita terima. Jadi kita dapat menyimpulkan ada hubungan yang linear antara diameter serat dengan kekuatan serat. Nah, itu untuk diameter serat. Kita lihat kemudian variabel yang berikutnya, yaitu mesin. Kita lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,118, atau kita ketahui bahwa nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga H0-nya itu kita terima bahwa di sini tidak ada hubungan linear antara covariat dan peubah responnya. Itu tidak ada hubungan antara linear antara mesin dengan kekuatan serat. Kemudian ini sejalan dengan nilai F-nya, yaitu F hitungnya di sini terlihat 2,611. Nah, jika kita mencari nilai F tabelnya, itu kita ketahui nilainya itu nilai 4,844. Nah, 4,844, sehingga kita ketahui bahwa nilai F hitung lebih kecil daripada F tabelnya, sehingga H0-nya itu kita terima bahwa tidak ada hubungan yang linear antara mesin dengan kekuatan serat. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa tadi diameter seratnya itu memberikan pengaruh, terdapat hubungan yang linear dengan kekuatan serat, sementara mesin tidak ada hubungan yang linear. Kemudian yang ini untuk yang error ini, untuk nilai error ini, semakin kecil nilai error, maka model multivariatnya semakin baik. Nah, kita lihat
kecil nilai error, maka kemudian R squared ini merupakan nilai koefisien determinan berganda semua variabel independen secara stimulan terhadap variabel dependen. Nah, itulah dia, sehingga dari dependen. Nah, kemudian kita lihat di sini ini merupakan uji ANCOVA-nya ini merupakan tipe 3. Kita lihat dari yang di tabel ini tipe 3 sum of squares. Nah, jadi terdapat dua tipe untuk analisis ANCOVA ini. Itu tipe 1 dan tipe 3. Jadi kalau tipe 1 ini proses dilakukan dengan memasukkan kovariat ke dalam persamaan atau model terlebih dahulu dan diasumsikan kovariat memiliki hubungan linear dengan peubah respon, sehingga pengujian hipotesis hanya dilakukan satu kali, yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap peubah respon. Nah, kemudian kalau yang tipe 3-nya itu proses dilakukan tanpa didasari asumsi apapun, apakah kovariat atau perlakuan yang masuk ke dalam persamaan atau model terlebih dahulu, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dua kali, yaitu untuk mengetahui adanya hubungan linear antar kovariat dengan peubah respon dan untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap peubah respon. Nah, jadi kalau tipe 1 dia hanya sekali, kalau tipe 3 dia analisisnya itu dilakukan dua kali. Nah, untuk mengubahnya itu sebelum ke output, misalnya kita ke bagian data view ini dulu ya. Nah, di sini misalnya kita kan analyze general linear model, kemudian univariate. Nah, di sini yang kita klik itu model. Nah, kemudian jika ingin mengubah ke tipe 1, tinggal ubah sum of squares-nya itu menjadi tipe 1. Nah, seperti itu aja. Kalau misalnya mau ke tipe 3, ubah ke tipe 3. Nah, jadi dari tutorial ini kita dapat menyimpulkan bahwa diameter serat itu memiliki hubungan yang linear terhadap kekuatan serat, sementara mesin tidak memiliki hubungan yang linear terhadap kekuatan serat. Jadi diameter serat itu lebih berpengaruh terhadap kekuatan serat daripada mesin. Mesinnya itu tidak berpengaruh terhadap kekuatan serat. Nah, sekian dulu tutorial cara pencarian analysis of variance. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman dapat melakukan uji analysis of variance dengan baik. Nah, sekian dulu uji analysis of variance. Saya harap teman-teman dapat memahami dan mengerti sehingga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya undur diri. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di video Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati teman-teman selama berjalannya video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Dadah.